Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heri Iqbal di channel YouTube Heri Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam mengenai apa itu Modbus Exception. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang Modbus Exception, maka kita harus tahu dulu nih Modbus apa sebetulnya ya. Kalau kita lihat itu apa itu Modbus, Modbus adalah sebuah protokol komunikasi yang dipublikasikan oleh Modicon pada tahun 1979. Udah lama sekali ya. Yang diaplikasikan ke dalam PLC. Jadi ini Modbus ini adalah sebuah protokol komunikasi yang diaplikasikan ke dalam PLC. Modbus sudah menjadi standar protokol yang umum digunakan untuk menghubungkan peralatan elektronik industri. Alasannya kenapa? Karena Modbus dipublikasikan secara terbuka dan bebas royalti. Artinya kita boleh pakai suka-suka ya, nggak bayar. Mudah digunakan dan dipelihara. Memindahkan data bit atau word tanpa terlalu banyak membatasi vendor. Modbus digunakan untuk komunikasi antar banyak perangkat dalam satu jaringan. Misalnya dalam sebuah sistem yang melakukan pengukuran suhu dan kelembaban dan mengirim hasilnya ke sebuah komputer. Modbus sering digunakan untuk menghubungkan komputer pemantau dengan RTU pada sistem SCADA. Nah ini yang saya dapatkan dari Wikipedia nih. Jadi Modbus adalah sebuah protokol komunikasi. Protokol itu adalah aturan yang disepakati untuk sebuah proses. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk komunikasi dalam satu jaringan, misalnya sebuah sistem yang melakukan pengukuran suhu dan mengirim hasilnya ke sebuah komputer. Nah, sebetulnya bukan mengirim hasilnya ya, karena kan si Modbus itu tidak bisa mengirim kalau nggak ditanya dulu. Jadi untuk itu kita lebih dalam lagi deh nih. Nah, ini contohnya nih. Jadi ada aplikasi SCADA, ada sebuah temperatur transducer yang dicolokin ke temperatur transmitter. Nah, temperatur transmitter ini kemudian beda output kan ya. Jadi ini inputnya kita kertas nih. Inputnya si ini itu bentuknya kayak gini nih. 100 ohm, 200 ohm nih, kayak gitu ya inputannya nih. Nah, diterjemahkan sama dia nih si temperatur transmitter menjadi output 020, 420 kan gitu ya, 0,5, 0, bentuknya voltase lah, karena kan elektronik ya. Nah, pertanyaannya adalah saya punya aplikasi nih, gimana cara tahunya nih supaya tahu bagaimana nih supaya temperaturnya berapa pada saat ini. Kalau outputnya 0,1, 0,20 kan agak susah ya dibacanya kan. Maka kita membutuhkan yang namanya Modbus itu. Jadi yang satu lagi ini tugasnya adalah mengkonversi yang 0,20, 420 kayak gitu-gitu dijadikan sebuah bilangan 8 bit unsigned integer. Yang jadi 8 bit unsigned integer itu sebuah angka dari 0 sampai 255. Itu 8 bit integer. Jadi kalau lebih dari 256 berarti dia pakai 2 bit. Jadi 16 bit ya. Jadi Modbus adalah sebuah cara yang digunakan industri supaya yang angkanya ini nih bisa jadi angka yang kebaca gitu ya, sehingga komputer bisa mengetahuinya. Karena kan angka yang di sini kan angkanya seperti ini nih, nggak jelas ini ya, 20 ohm apanya ya, sedangkan outputnya 420 apaan gitu. Makanya perlu sebuah sistem yang menerjemahkan yang 420, 020 itu menjadi sebuah bilangan yang bisa dibaca. Nah, bilangan itu sendiri terbatas ya, hanya 0 sampai 255 gitu loh. Jadi 8 bit unsigned. Makanya Modbus itu membuat sebuah aturan nih. Kalau gitu bagaimana kalau misalnya
nilainya di atas 255. Nah, aturan itu kita sebut dengan Modbus request format. Jadi ini kebetulan ini saya contohnya TCP/IP ya. Aturan mainnya adalah ada transaksi ID, ada protokol ID, ada PD length. Jadi 1 2 3 ini PD length. Lalu slave ID-nya berapa, function code-nya apa, ada registernya apa, jumlahnya berapa. Ini supaya enak kita langsung aja kita connect. Oke, saya rasa ini ya biar. Oke, nah register ya kan, create holding register. Saya punya data float ya, temperatur nih, datanya 1 transmit, maka angkanya 2261 derajat, dimana di sini disebutin bahwa transaksi ID-nya 000, protokol ID-nya 000, PDUB-nya 6, yaitu dari mana 6 1 2 3 4 5 6. Nah ini lalu dijawab sama si aplikasi ini, responnya adalah 00 transaksi ID, protokol ID 7 length. Dari mana nih? 1 2 3 4 5 6 7. Lalu di sini slave ID, function code, data length lagi. Jadi data length lagi ada 2 ya. Apa nih? Yang 4 ini nih. 1 2 3 4. Jadi kita minta address yang 00, dijawabnya seperti ini. Nah inilah yang disebut dengan Modbus. Aturan mainnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya mau lihat yang 2 transmit, nah beda lagi kan, 02 tetap. Kalau misalnya saya lihat 0 jadi 2 transmit lagi ya, 04 00. Nah kok jadi 04? Karena float gitu kan. Jadi tergantung data type ya. Jadi ketika kita request, maka Modbus sebetulnya nggak tahu nih apakah ini integer kah atau float kah, karena kita bisa aja nih ubah integer ya. Tuh angkanya segini, padahal prosesnya sama ya kan. Berarti satu komputer nanti ada program yang namanya conversion dari data yang dijawab oleh Modbus ini, yang 41B4CCD menjadi apa? Menjadi float. Nah, sama-sama kan? 41B4CCD itu jadi 22,6. Nah, kalau dikonversi jadi 3 unsigned, beda lagi. Jadi data mentah yang sudah kita terima dalam bentuk ini nanti diterjemahkan ke komputer menjadi berbeda. Nah ini kita bisa lihatnya, ini contohnya sekadanya begini. Terserah panel, kita bisa cek ya untuk logging register float. Kita ambil 2 ya. Nah ini sama kan, kita klik tuh 47 226. Oke. Nah, jadi si komputer harus merequest data ke dalam bentuk kesepakatan ini. Si aplikasi si alat ini harus menjawab juga dengan kesepakatan ini. Ya itulah kesepakatan yang kita tentukan antara si komputer dengan si alat ini, namanya Modbus. Lalu apa itu Modbus exception? Nah, Modbus exception itu jika unsupported function code. Jadi jika kita nih minta requestnya kan holding register ya 3 ya, dijawab dong sama si komputer ini kan. Nah ketika kita requestnya 4, dijawabnya apa? Exception code, illegal function code was sent to unit. Nah jawaban ini itulah yang disebut dengan Modbus exception. Artinya ketika kita melakukan satu request, lalu si alat ini tidak
memiliki fungsi ke situ, maka dia akan menjawab dengan unsupported function code. Atau misalnya kita mau ini 03 ya, bisa dong. Nah, kita misalnya addressnya kan cuman 1 2 3 4, misalnya kita 5 port 6. Nah, ini 6 ya. Berarti kalau 8 ada nggak 8? Nah, illegal data value gitu. Jadi karena datanya cuman ada 4, 0 sampai 01, 2 ke 3, 4 ke 5, 6, 7. Berarti ketika kita request angka 8 nggak ada, makanya dibilang data nggak ada. Nah, itulah yang disebut dengan Modbus exception, illegal data value. Nah, Modbus exception sendiri banyak ya, ada 01 illegal function code, 02 illegal data address, 03 illegal data value, 04 slave device failure, acknowledge slave device QC, native elements, primary parity error. Nah, siapa yang bikin ini? Yang bikin adalah si ini nih, apa namanya nih, temperatur transmitter ini, yang ketika kita ketika requestnya itu tidak ada di dalam sistem dia ini, maka dijemput dengan Modbus exception. Yang ada 01 illegal function code, contohnya adalah misalnya kita udah jelas nih ya, kalau misalnya kita minta 0 1, maka dijawab ya. Ketika kita minta yang holding read input register, maka dijawabnya illegal function code was sent to unit. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngomongnya 16 ngasal nih, maka dijawab illegal function code was sent. Oh, masih sama tuh, illegal data address, karena dia tidak sampai ke situ 16. Atau kita mau bikinnya 81 juga sama, illegal data value seperti itu. Atau kita bikin stepnya 2, maka jawabannya illegal value associate seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan Modbus exception code, dimana formatnya hampir sama. Formatnya hampir sama dengan jawaban. Ada transaksi ID, ada protokol ID, ada PDU length, slave ID, function code. Cuman dia nggak ada data length ya, langsung exception code gitu aja. Jadi dia langsung exception code. Exception code adalah yang ini, 01, 02, 03, 04. Tapi dia tetap harus menggunakan FC code. Nah, FC code itu adalah 128 ditambah function code-nya tadi. Jadi kalau misalnya kita requestnya pakai 04, ini 04 ya, 81, maka dia akan menjawab dengan function code 04. Nah, kalau di register transmit, maka jawabannya lain lagi. Seperti itulah. Jadi jawabannya adalah slave ID, function code, dan exception code. Kita coba ya. Ini slave ID-nya 1 nih. Nah, 1 kan, slave ID 1, 83 adalah ya ininya, function code 128 ditambah function code, dan exception code adalah 03. Apa 03? Illegal data value. Illegal data value. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan Modbus exception format. Jadi, nah, untuk lebih jelasnya kita akan gunakan practice with Node-RED sebagai Modbus tipe simulator. Ini. Jadi ini ada sensor temperatur, di store data ke Modbus register 001. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita harus bikin array buffer ya, sebanyak 4 kotak, 4 array, dimana array itu
pertama-tama kita bikin ke dalam format U integer 8 ini. Yang kedua, kita bikin dalam format float data. Jadi yang kita simpan itu yang ke float data. Nah, otomatis ketika kita menyimpannya ke float data ini, dia berarti integer data isinya berdasarkan float data. Kenapa? Karena datanya disimpan di MBS data. Lalu disimpan melalui perintah floatset sebagai current dengan nilai yang diambil dari integer data. Jadi walaupun ininya float, tapi disimpannya dalam format integer data. Nah, ini dalam format integer data. Berarti kita harus tahu nih, di JavaScript ada tipe U integer 18, U integer 8 array. Jadi satu kotak itu isinya 8 bit unsigned, berarti dari 0 sampai 255 ya, 000 sampai FFFF gitu ya. Berarti kalau untuk membentuk integer dia perlu 2 kotak ini. Jadi kalau misalnya, makanya tadi kalau misalnya tadi kita lihat toggle register float, maka 06 untuk menyebut 06 dia menggunakan 2 kotak, 00 dan 06 gitu. Karena ini adalah U integer 18, U integer 8 array. Nah, jadi kita harus konversi dulu nih. Jadi data yang diterima oleh sensor itu dimasukin ke dalam float 32 array, tapi menggunakan buffer yang sama digunakan oleh integer data, sehingga si integer data ini menyimpan data yang ada di float data. Demikian juga dengan humidity ya, sama juga air pressure juga sama, modelnya sama. Jadi semua float dalam float itu dimasukin dulu ke variable float data, tapi dia menggunakan array buffer MBS data. Supaya apa? Supaya si integer data ini isinya berdasarkan buffernya MBS data gitu. Seperti ini. Jadi untuk merepresentasikan, karena masuknya float kan nih 4 kotak ya, berarti dia harus nyimpannya 1, 2, 3, 4. Makanya kita membuatnya 4. Dalam 4 itu kita bagi 2, yang integer 8 dan yang float yang ini. Jadi kalau kita isi di sini 06, maka dia otomatis menyimpannya juga sama dengan kesini juga sama. Nah, jadi ada banyak ya, ada U integer 18, 32 array float 16. Nah, ini juga berlaku untuk air pressure, battery level nih. Jadi semua sama, karena semuanya data yang dikirim oleh si transmitter ini ya, formatnya floatnya, maka diterjemahkan dulu ke float data menjadi supaya bisa masuk ke 8 bit unsigned integer. Selanjutnya adalah data ketika kita ada request nih, kita request 2 biji, maka yang terjadi adalah kita masuk sini nih, kita lihat responnya ada di sini ya, ada di sini. Yang terjadi adalah pertama-tama program ini mengambil data sensor. Jadi dia bikin sebuah variabel namanya data sensor. Data sensor itu isinya diambil dari current, voltage, frekuensi, dan PF yang awalnya dilakukan oleh si ini, aplikasi ini. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi dimanapun juga, biarpun kita pakai ini, antara data yang ditransmisi dengan data yang dibaca itu beda proses ya. Ya transmisi ya rekam ya. Kalau yang
tukang bacain ya beda lagi menunya. Nah ini menu programnya kayak gini. Jadi pertama-tama semua data sensor kita masukin ke dalam sebuah array sebanyak 16 karena ini cuma ada 4 ya float. Nah ini pertama-tama kita bikin buffer respon, lalu counter 0, lalu ditanya berapa lengthnya. Nah modbus pilot length dikali 2 ini, jadi jawaban yang dikirim ini dikali 2 dikali 2. Lalu buat apa dikali 2? Karena kita mau bikin array buffer. Array buffernya kan sebanyak n. Jadi artinya kan pada saat kita kirim data ini, sebetulnya kan yang dikirim dalam bentuk integer ya. Si Mouthread tuh menerjemahkannya dalam bentuk integer. Makanya kita membuat sebuah array yang dalam format integer ini, karena pilot message yang dikirim yang diterima oleh Node-RED dari sini kita kan transmit nih ke Node-RED, maka itu formatnya udah integer gitu, sama Node-RED. Maka kita harus mengkonversi dari menjadi bilangan array integer 8 array. Nah, request datanya udah kita bentuk, maka tinggal isi aja dari message pilot. Yang selanjutnya adalah kita harus tahu kan di sini seperti kita sepakatin bahwa yang pertama-tama itu 2 digit pertama, satu integer pertama adalah transaksi ID. Berarti kita mengambil transaksi ID dengan cara dimana kita bikin data view. Jadi dari request data yang udah kita ini, kita akan mengambil 0 sebanyak 2 unit. Jadi data view itu adalah apa ya data view? Data view adalah provide a low level interface for reading and writing multiple number type of binary without having to care about the platform and DNS. Gitu. Jadi kita membuat namanya function data view, di mana kita mengambil request data buffer. Ya, request data buffer dari mana? Dari 0 sampai 2. Artinya 0 ini 0 nomornya 2 biji, 2 unit, 2 kotak, 1 2. Nah, ini kan integer. Yang kedua, kita mengambil identifier. Kita bikin lagi nih view, tapi yang diambil adalah kotak yang kedua sebanyak 2 juga. Nah, ini lalu kita konversi menjadi bilangan integer. Lalu lengthnya, panjangnya kita ambil yang keempat kan, sebanyak 2 lagi, jadi 4 yang ke 1 2 3 4 yang ini berarti ya, kotak yang keempat sebanyak 2 unit. Nah, itu untuk apa? Untuk panjangnya, request length. Nah, request length ini kapan digunakan? Request length ini digunakan adalah untuk mengambil menampilkan data. Artinya kan kita perlu tahu nih request length itu berapa sih. Nah ini, jadi request length itu adalah di sini ya. Terus kita lihat lagi slave ID-nya. Nah, karena slave ID-nya cuma satu udah masuk bilangan ini, hanya udahlah integer 8 array, maka kita cukup panggil request data yang 6. Function code juga gitu. Function code ini juga termasuk bilangan 8 bit array. Dan ada register. Nah, ada register itu adalah integer. Jadi dia mengambil 000 sebanyak 2 byte 18 ya, 11 ya. 2 kotak digabung. Dan demikian juga data point yang ke 10 sebanyak 2. Karena kan semuanya 12 ya. Yang 10 11. Nah, data pointnya
menjadi referensi, yaitu referensinya adalah karena kita formatnya dalam bentuk array integer 8 array, maka harus supaya bisa jadi integer berarti kita setiap satu ini butuh 2 kotak, makanya dikali 2. Lalu di sini kita ada namanya race data. Race data itu diambil dari embase data, dan integer data itu diambil dari embase data. Ini sama seperti kita mengkonversi lagi ya. Ini race data, embase data. Nah, embase data itu dari mana sih? Nah, ini array buffer yang jawaban tadi. Jadi semua jawaban, semua respon, semua request yang diterima oleh si alat ini itu dimasukkan sebagai 16 rec data, dimasukkan sebagai rec data. Jadi ketika ada di sini embase data, ini. Jadi kan rec data itu embase data, nilainya isinya adalah dari MS Pilot. Nah, sehingga ketika kita mau bikin Modbus exception, maka kita tinggal bikin aja process ID-nya berapa, ya kan, integer datanya kan dalam bentuk integer 16 nih, maka si race data ini menerjemahkan menjadi 8 lagi, menjadi 8 array ini. Caranya gimana? Ini tadi pakai respon race data 0 dan 1. Jadi integer data dan race data menggunakan buffer data buffer yang sama ya, embase data. Embase data berasal dari message pilot yang diterima oleh si Node-RED. Jadi data ini sama Node-RED dimasukkan sebagai embase data buffer. Nah, ini yang pertama adalah exception jika bad request. Nah, artinya request yang diterima tidak sama dengan jumlah yang diterima. Ini kan rumusnya, mestinya sama nih. Kalau nggak sama, maka dia anggap salah. Yang kedua, jika protokol ID-nya bukan 00, itu juga salah ya. Karena kan seharusnya kalau Modbus tuh yang ini mestinya 00 gitu. Nah, kalau ini 0001 berarti salah nih kalau protokol. Jawabannya salah, exception. Yang ketiga, slave device failure. Jadi ketika kita tahu bahwa slave ID 1 bukan ID 1 yang diminta, maka dia bikin Modbus exception code lagi di sini. Slave ID integer, protokol, respon data, respon 678 menggunakan slave ID, function code-nya sama tapi ada 128 dan 4. Lalu kita bikin buffer, lalu inilah yang dikirim. Nah, kalau illegal function code adalah ketika function code yang dikirim oleh dia nih, oleh komputer ternyata bukan 3. Nah, ini jawabannya di sini. Transaksi ID, protokol ID. Nah, ini 3 menunjukkan jumlah datanya 6 ini 678. Jumlah datanya 3, lalu direspon. Illegal address juga sama. Jadi semua inputan, semua request yang dikirim oleh komputer itu dicek satu-satu nih. Registernya sama nggak, slave ID-nya sama nggak, nah jumlahnya sama nggak. Nah, ini caranya begini. Yang pasti semuanya exception tetap menggunakan format yang seperti ini. Transaksi ID, protokol ID, panjangnya 3 ya, 1 slave ID, 2 function code, dan ini exception code. Jadi semua, kalau yang ini integer, yang ini 8 bit array, 8 bit. Nah, ini. Nah, tapi kalau semuanya oke, nggak ada masalah nih, setelah kita cek satu, maka dia ngejawabnya dengan pertama transaksi ID ya, yang benar. Kita
kita satu-satu aja. Nah, yang pertama adalah transaksi ID. Yang kedua, protokol ID. 0000. 0 adalah protokol ID. Yang ketiga, leng. Lengnya berarti 07. 0007 berarti 7. Bener gak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 7 itu apa aja? Slave ID. Berarti yang tadi kan requestnya slave ID 1. Maka yang selanjutnya yang ketujuh adalah function code 1, 2, 3. Nah, 8 inilah yang tadi saya tanya, ref tuh buat apa sih ref? Nah, ini fungsinya lah. Ref itu untuk masukin yang ke 8, artinya yang ini 4. Nah, 04 nih. Dari mana hitungannya ref? Nah, ref hitungannya ada di sini. Data point dikali 2. Karena data point yang di request pada saat kita ini formatnya integer ya, integer. Sedangkan data yang disimpan oleh alat ini, yang tadi ini, alat ini adalah 8 bit. Nah, 8 bit. Kok 8 bit sih, kenapa nggak 16 gitu ya? Karena seperti yang tadi di awal pertama, bahwa Modbus itu dibuat tahun 1979 gitu. Jadi dari tahun 1979 dimana addressingnya masih menggunakan 8 bit. Nah, dari tahun 1979 sampai sekarang tahun 2021 mau ke 2002 ada berapa tahun tuh? Dan ini masih tetap valid digunakan sampai saat ini. Nah, karena nyimpennya dalam bentuk 8 bit, berarti kita harus tadi si node ini mengkali 2. Karena kan requestnya integer. Sedangkan addressingnya 8 bit, berarti harus dikali 2. Nah, itu yang digunakan referensi ini kepake di address yang ke setelah function code. Mana setelah function code? 1 ini ya, 4. Nah, ini 1, 2. Padahal kita requestnya cuma 1 ya. Nah, ini. Nah, kalau kita requestnya 16 bit unsigned, beda lagi ceritanya. Tuh 2. Walaupun kita requestnya 1, tapi yang dikirimin 2 kotak. Karena kotak ini si Modbus ini nunjukin bahwa dia nyimpennya dalam format integer 8 array. Apa itu? Yang array 8 bit unsigned integer, yaitu dari 0 sampai 255. Nah, selanjutnya adalah kita mengambil data sensor tadi kan, dengan cara requestnya address register dikali 2. Jadi kalau address registernya 0 berarti 0, kalau addressnya 1 berarti kan 1 kali 2 2 gitu. Jadi kita mengambil register yang kedua gitu. Kalau registernya 3 berarti ngambil 3 kali 2 6, 5 dari 6. Lalu nah kalau CNT ini kan berarti kan dari 0 ya, NT plus 9, karena ini kan 8 habis itu 9. Nah, tapi ditambah CNT tambah 1. Lalu CNT refnya itu apa sih? Ref ini, refnya tadi ini 4 kan. Nah, dia harus lebih kecil dari 4. Jadi selama dia masih di ref, dia akan jalan terus. Lalu request plus ini adalah untuk mengkondisikan ini gitu. Oke. Jadi request harus sama dengan address register gitu. Nah, baru ini jadi request plus CNT juga plus. Lalu kita baru bikin message pilot untuk jawaban ke klien dalam bentuk new buffer response, dan lalu hasilnya dikirim ke Modbus TCP out dalam bentuk replay, sehingga kita bisa lihat di sini dia nanya-nanya terus ya. Ini adalah SCADA ya, yang diambil menggunakan tuh, dan kita modify ya. Nah, ini alamat daripada
Modbus Modcat yang jalan ya. Nah bedanya dengan HTTP kan dia nggak pakai 180 gitu, nggak ada, karena dia langsung formatnya adalah TCP tuh, jadi bukan pakai 1880 ya, tetap Modbus TCP 502 yang digunakan. Nah dari sinilah kita lihat datanya jalannya. Kita lihat ya, ini adalah jam 2.40 ya, kita oke, kita done. Kita jalanin, maka aplikasi ini akan merequest terus tuh. 32, 33, 34, 35, 36 terus nih. Jadi kita ulangi lagi. Kita akan best practice tentang Modbus exception nih. Yang untuk itu kita tahu dulu ya, Modbus itu apa. Modbus adalah protokol komunikasi yang dipublikasikan oleh Modicon pada tahun 1979, jadi masih udah lama sekali ya, untuk diaplikasikan ke dalam PLC. Dan Modbus ini sudah menjadi salah satu protokol yang umum digunakan untuk menghubungkan peralatan elektronik industri. Alasannya karena dia terbuka, bebas royalti, mudah digunakan dan dipelihara, memindahkan data bit atau word tanpa terlalu banyak membatasi vendor. Modbus digunakan untuk komunikasi antar banyak perangkat dalam satu jaringan, misalnya sebuah sistem yang melakukan pengukuran sudah terlaluan dan mengirim hasilnya ke sebuah komputer. Mungkin ini kita perlu koreksi ya, jadi bukan mengirim, karena dia Modbus itu bukan MQTT ya. Kalau MQTT betul mengirim, kalau Modbus itu di request, hasilnya direspon. Jadi kalau gak ada request, misalnya ini saya nggak jalanin ya, ini kan jalan terus ya, maka kalau ketika saya keluar, maka si ini diem aja nih, nggak jalan lagi ya. Berarti dia baru jalan ketika si ada klien yang request gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada request dari sini, ini nganggur nih, diam aja gitu. Jadi di si alat ini baru bekerja ketika ada sebuah unit lain yang merequest ke sini. Apa aja sih ya, komputer, program, mungkin server X ya, atau apa gitu ya, yang request terus itu. Nah karena ini protokol, berarti kesepakatannya udah sepakat ya, tadi ada transaksi ID, protokol dan sebagainya. Nah Modbus exception itu artinya ketika request yang diajukan oleh komputer itu nggak ada ya, maka dijawablah exception code. Nah ada banyak macam exception code, ada satu illegal function, illegal data address, illegal data value, default value, 05, 0 acknowledge, stable efficiency, negative knowledge, spaghetti error, yang formatnya seperti ini. Hampir sama dengan respon yang dijawab kalau benar, cuman bedanya dia nggak ada data length, karena data lengthnya 0, nggak ada. Jadi cuma self ID, function code yang 128 ditambah function code request, baru exception code-nya. Exception code-nya tergantung ini ya, 01, 02, 03 sampai 08, segitu aja ya. Saya rasa gak terlalu susah lah ya untuk melihat ini ya. Jadi poinnya, kalau kita nggak pada Modbus, maka kita nggak tahu nih, biarpun kita punya transmitter ini, kalau nggak ada Modbus, komputer tetap aja nggak bisa tahu, karena inputnya begini, outputnya dalam bentuk 0,20, 420 gitu loh. Makanya dengan adanya Modbus, device yang berbasis Modbus, maka angka-angka yang membingungkan ini diterjemahkan menjadi 8 bit unsigned integer oleh aplikasi, oleh alat ini, supaya bisa di request. Nah itu nyimpannya ke dalam register seperti ini, yaitu U integer 8 array gitu. Oke, saya rasa sudah cukup sangat jelas ya terkait dengan Modbus.
Jika ada yang masih kurang, bisa nanti kapan waktu saya jelaskan kembali. Demikian yang saya bisa sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.